Halo semuanya, saya Ulfa, salah satu pengampu kuliah Matematika Diskrit. Video ini adalah video pertama dari rangkaian video mengenai materi matriks, relasi, dan fungsi. Sedikit review dari materi sebelumnya, suatu himpunan memiliki elemen. Hubungan elemen suatu himpunan dengan elemen pada himpunan lain disebut dengan relasi. Sebelum masuk ke dalam materi relasi, kita bahas dulu matriks yang nanti dapat digunakan sebagai salah satu representasi relasi. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Ukuran baris disebutkan terlebih dulu sebelum ukuran kolom, dan entry dari sebuah matriks biasa disajikan dalam bentuk AIJ, di mana I menyatakan nomor baris dan J adalah nomor kolom. Pada implementasinya nanti, selalu perhatikan indeks baris dan kolom dimulai dari bilangan 0 atau 1. Berikut contoh matriks A dengan ukuran M baris dan N kolom. Terdapat beberapa jenis matriks khusus, yaitu pertama, matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama. Berikutnya kita juga mengenal matriks simetri, yaitu matriks di mana setiap elemen pada posisi IJ nilainya selalu sama dengan elemen pada posisi JI. Sebagai contoh, pada matriks A berikut, elemen pada posisi 1, 3 sama dengan elemen pada posisi 3, 1. Demikian juga untuk elemen pada posisi 2, 4 sama dengan elemen pada posisi 4, 2. Berikutnya kita mengenal matriks biner, yaitu matriks yang setiap elemennya bernilai 0 atau 1. Kita juga mengenal matriks transpose, yaitu matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan nilai pada baris dan kolom. Jadi, semua nilai pada baris matriks semula menjadi nilai pada kolom matriks hasil transpose. Masih ada jenis matriks khusus yang lain, yaitu matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen selain elemen diagonalnya bernilai 0. Yang berikutnya ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal dengan semua elemen diagonal bernilai 1. Berikutnya kita mengenal matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah disebut jika elemen dengan nilai indeks baris lebih kecil daripada nilai pada indeks kolom, semuanya bernilai 0. Nah, kemudian matriks dikatakan sebagai matriks segitiga atas jika elemen dengan nilai indeks kolom lebih kecil daripada indeks baris bernilai 0. Setelah membahas matriks secara sekilas, mari kita masuk pada bahasan relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen pada suatu himpunan dengan elemen pada himpunan lain, walau nanti kita juga membahas bahwa relasi juga mungkin terjadi di dalam satu himpunan saja. Untuk relasi pada dua himpunan, himpunan pertama disebut sebagai domain, dan himpunan yang kedua disebut sebagai kodomain. Relasi antara dua himpunan disebut juga dengan relasi biner. Sebagai contoh, kita memiliki domain, yaitu himpunan A yang elemennya adalah Dava, Yosef, Harkunti, Mahendra, dan Wayan. Kemudian, kodomain atau himpunan B dengan elemen A, AB, B, BC, C, D, dan E. Jika dinyatakan bahwa suatu relasi R adalah hubungan antara mahasiswa dengan nilai mata kuliah matematika diskrit yang diperoleh pada semester ganjil, maka bisa dinyatakan bahwa relasi antara himpunan A dan B adalah Dava BC, Yosef A, Harkunti A, Mahendra B. Lalu kenapa Wayan tidak muncul pada himpunan relasi tadi? Karena Wayan tidak mengambil kuliah matematika diskrit. Dari contoh tadi, kita lihat bahwa tidak semua elemen pada kedua himpunan pasti berhubungan dengan relasi tertentu. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian himpunan A dan B. Jika elemen A pada himpunan A besar,
terhubung dengan elemen B pada himpunan B besar oleh relasi R, maka kita nyatakan pasangan elemen A, B adalah elemen dari R. Sebaliknya, jika elemen kedua himpunan tidak terhubung oleh relasi R, dinyatakan sebagai bukan elemen dari R. Sebagai contoh, kita memiliki himpunan P yang terdiri atas bilangan 2, 3, 4, dan himpunan Q yang terdiri atas bilangan 2, 4, 8, 9, dan 15, maka jika terdapat relasi R habis membagi, maka kita bisa mengenumerasi pasangan bilangan yang menjadi elemen dari R. Pasangan bilangan 2 dari himpunan P dan bilangan 8 dari himpunan Q adalah elemen dari R. Contoh lain, pasangan nilai 3 dan 8 bukanlah elemen dari R. Setelah membicarakan relasi pada dua himpunan, mari kita lihat relasi pada satu himpunan. Dalam sebuah himpunan, dimungkinkan adanya relasi di antara elemen-elemen pada himpunan tersebut. Jadi relasi R adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian antara himpunan itu sendiri. Jika elemen X pada himpunan A terhubung dengan elemen Y pada himpunan A itu sendiri oleh relasi R, maka kita nyatakan pasangan elemen X, Y adalah elemen dari R. Sebaliknya, jika kedua elemen pada sebuah himpunan tidak terhubung oleh relasi R, dinyatakan sebagai bukan elemen dari R. Sebagai contoh, jika terdapat relasi faktor prima untuk himpunan A yang terdiri atas bilangan 2, 3, 4, 8, dan 9, maka pasangan bilangan yang menjadi elemen dari R adalah sebagai berikut. Pasangan 3 dan 8 bukanlah elemen dari himpunan relasi R. Pada video berikutnya, kita akan melihat beberapa jenis representasi relasi. Selamat belajar!